di PDHI ya, dan kemudian PDHI sudah ke Seknek juga, tetapi itu kan global ya, standar bahwa warning kepada pemerintah pusat bahwa penyakit ini memang berbahaya seperti yang saya ceritakan dari segi planning dari presidensi sekarang untuk ketahanan pangan dan ekonomi itu akan terganggu. Jadi strateginya memang belum 100% fix ya dok. Nah dalam hal itu saya kira ya nomor satu Bali, kita ngomong Bali sekarang yang lebih lokal, untungnya Bali ini pulau. Dan nomor itu untungnya pulau kecil. Yang kedua, keuntungan kita adalah kita tuh punya sapi Bali, dok. Sapi Bali itu tidak, ya karena kita dianggap santuari, sapi masuk, sapi ras lain tuh nggak boleh. Sehingga itu keuntungan kita. Tetapi mohon maaf, selama ini banyak penyelundupan. Saya tidak penyelundupan, saya sapinya, tapi penyelundupan sapi atau produk sapi? Kambing, yang bahayanya kambing dok. Kambing, babi. Belum juga selesai COVID-19, Bali sebaiknya harus mengambil tindakan pencegahan secara cepat atas merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku ternak di Jawa Timur. Dr. Hewan Nimade Restiati dalam wawancaranya menyebutkan bahwa Bali harus cepat tanggap terhadap kemungkinan masuknya penyakit ini karena jarak wilayah yang berdekatan. Karena penyakit ini pada prinsipnya tidak fatal membunuh, tetapi akan mengurangi produksi ternak mereka. Ia juga menekankan bahwa memang kasus pada manusia belum banyak, tetapi ini dapat memukul ketahanan pangan yang tentu berimbas pada ekonomi kita, pungkasnya. Ia beserta tim Yayasan Lingkar Sehat, lintas dokter ini siap diterjunkan bila tenaganya diperlukan oleh pemerintah Bali. Terima kasih. Jadi penyakit mulut kuku yang sedang merebak ini adalah, kalau di bahasa Inggris, foot mouth disease, itu pada sapi dan binatang berkuku ganda. Jadi bisa kambing, babi itu kena juga. Sehingga pada prinsipnya penyakit ini sangat berbeda dengan rabies ya. Kalau rabies itu korbannya manusia, meninggal. Kalau FMD itu adalah impact yang terbesar adalah ekonomi, karena tidak membunuh manusia. Sampai saat ini memang belum banyak ya pengetahuan bahwa berapa impactnya kepada manusia dalam bentuk zoonosis. Tetapi yang paling fatal adalah mempengaruhi ketahanan pangan. Ketahanan pangan yaitu di mana? Karena virus ini sangat cepat penularannya, dan itu penyakit sangat lama yang terbukti bahkan melumpuhkan ketahanan pangan, yaitu daging, susu, keju, kulit, dan ikutannya. Yang paling fatal adalah mempengaruhi trading. Trading adalah yaitu ekonomi dunia secara global. Dalam hal ini ekonomi Indonesia. Indonesia sudah membebaskan FMD ini sudah cukup lama. Tahun 90-an apa tahun 80-an itu. Tetapi itulah pencegahan penyakit agar tidak kembali menular, itu sudah dicanangkan. Tetapi kita kebobolan juga. Kenapa? Akhirnya kita hektik sekali, sibuk, karena impactnya sangat besar, yaitu trading. Seperti saya katakan tadi, semua ekspor dari wilayah yang positif FMD itu akan di-ban di dunia global. Sehingga kita tidak bisa mengirim produk apapun, maupun itu hewan. Kita kan mulai contoh mengekspor kambing ke Middle East, terus daging, olahannya baik sosis atau apa baru mulai berkembang, dan pemerintah sedang mencanangkan ekspor. Nah yang paling fatal lagi adalah setelah kita positif, itu tetangga-tetangga kita, bahkan dunia akan seolah-olah mengisolasikan kita dari segi
pencegahan industri ternak mereka dari penularan penyakit FMD. Karena FMD pada prinsipnya sudah 2 dekade itu sukses dikontrol di dunia. Nah, dengan adanya emerging disease di Indonesia, itu Indonesia otomatis secara global akan diisolasikan, Pak. Nah, yang bahaya tetangga kita Australia yang paling besar merupakan nomor 2 industri terbesar di negara mereka mulai sangat khawatir. Jangan sampai kita akan menulari mereka karena bertetangga sangat dekat. Nah, hal-hal seperti begitu juga mempengaruhi nanti perjalanan manusia, barang-barang kargo yang dari Indonesia bukan hanya ke Australia tetapi ke seluruh dunia. Yang paling fatal lagi secara mikroekonomi adalah petani, karena penyakit ini pada prinsipnya tidak fatal membunuh tetapi akan mengurangi produksi ternak mereka, bahkan bisa mati. Produksi artinya tidak bisa beranak banyak lagi, tidak bisa beranak, tidak bisa susu, dipotong juga harus terpaksa, harganya murah. Itu sangat merugikan petani dan peternak kita bilang, karena di desa petani itu mengandalkan sapi, bukan hanya traktor. Nah, itu juga jadi secara global ekonomi kerugian itu sangat besar, yang sudah sebenarnya menjadi penyakit yang secara global sudah terkontrol sebenarnya, kok tiba-tiba sekarang muncul lagi. Memang kondisinya sangat berbeda dengan rabies ya, tetapi ini penyakit virus yang pada prinsipnya semua virus itu penularannya bisa dikontrol. Kita memerlukan ahli. Untungnya Lingkar Sehat ini memiliki ahli virologi. Mau ahli virologi kok di COVID, di rabies, maupun di FMD, walaupun tidak zoonosis hubungan langsung, tapi kami bisa memanfaatkan ilmunya. Belum lagi ada bakteriologis di sini. Mohon maaf, kami di Yayasan Lingkar Sehat siap untuk membantu dalam hal tertentu ya, sesuai dengan kemampuan kami. Lingkar Sehat ini untungnya kami memiliki juga ada lawyer di mana menelaah peraturan-peraturan, jadi cukup lengkap lah. Sangat beruntung ya, silahkan bagi para pemutus kebijakan, jika mau memanfaatkan kami, silahkan. Terima kasih.